Puji Tuhan. Shalom ibuku yang terkasih. Halo. Apa kabarnya semuanya? Baik, terima kasih puji Tuhan. Saya ingin menyapa untuk rekan-rekan kita yang ada di online. Shalom, selamat pagi. Shalom Linda, shalom Lina. Shalom Linda, shalom Lina. Ya, baru mereka dada-dada. Puji Tuhan. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saya juga baru sadar belum dibuka kita ya. Baik, saya mengundang dengan penuh kasih Tuhan ibu-ibu untuk kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian bagi Tuhan kita. Ada sukacita di tempat ini, saudara? Puji nama Tuhan. Haleluya. Silakan. Kita akan menyanyikan satu pujian yang sudah lama sekali kita dengar. Dan hari ini kita kembali akan menyanyikan. Haleluya. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mendekat ingin.
siapin Tuhan, tanggalkan segala beban dan dosa yang menentang. Berlari pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala, biarlah rohmu menyala-nyala, layanilah, biarlah rohmu, amin, dan layanilah, biarlah rohmu menyala-nyala, ada banyak orang bekerja besar menunggu ladang siap di Tuhan, tanggalkan segala beban dan dosa yang berlari sama-sama ya, dan berlari pada tujuan panggilan surgawi. Semuanya yuk, biarlah rohmu dan layanilah, rohmu menyala-nyala, rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah, biarlah rohmu menyala-nyala, satu kali lagi, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. Sambil duduk, lihat kiri kanan, biarlah rohmu menyala-nyala saat ini. Jangan tunda lagi, jangan tunda besok, tapi saat ini. Haleluya, amin. Yang rohnya menyala-nyala boleh duduk. Yang belum menyala-nyala, ya duduk aja gak apa-apa. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bila pada hari ini, pagi ini yang luar biasa ini, yang indah ini Tuhan, kami masih diizinkan untuk datang beribadah, duduk di kakinya Tuhan. Itu adalah satu anugerah. Kami minta kekudusan-Mu Tuhan, yang menguasai tempat ini, menguasai
you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Hallelujah. Sekalipun mata jasmani kami tidak bisa melihat apa yang sedang Kau kerjakan, tapi iman kami percaya bahwa Kau bekerja di tengah-tengah kami, Tuhan. Karena kami tahu Allah kami bukan Allah yang mati, tetapi Allah kami adalah Allah yang hidup, Allah yang nyata, Allah yang sempurna. Kami angkat hati kami, angkat suara kami, menyembah Engkau di ruangan ini, Bapa. Sebab tiada lain kerinduan kami, tiada lain sumber kekuatan kami, tiada lain sumber pertolongan kami, hanya datang di dalam nama Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih ya Allah, terima kasih. Kami mau bersyukur buat segala kebaikan, kami mau bersyukur segala Biarlah hari ini Tuhan kami mau fokus kepada Tuhan, mata kami tertuju kepada Engkau, telinga kami persembahkan kepada Engkau ya Bapa, sehingga kami mendengar apa yang Kau sampaikan secara personal kepada setiap kami pribadi, sehingga itu adalah suara Tuhan bagi kami, dan itu yang akan menuntun langkah kami untuk berjalan supaya kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tetapi kami benar-benar berjalan dalam kemuliaan Tuhan. Berbicaralah Engkau lewat hamba-Mu hari ini, kami siap untuk diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan
mengucap syukur, yang siap mendengarkan firman Allah bersama-sama katakan amin, 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 amin. Puji Tuhan, silakan duduk ibu kekasih. Tuhan memberkati kita hari ini. Selamat pagi, shalom, haleluya. Saya percaya kita semua bersukacita di ruangan ini dan kita bergairah untuk menanti apa yang akan Tuhan sampaikan, apa yang Tuhan bicarakan kepada kita, karena kita tahu firman Tuhan itu segala-galanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita tahu bahwa Roh Kudus bekerja luar biasa, Roh Kudus bekerja lebih lagi dan lebih lagi. Dan mari seperti pujian tadi mengatakan bahwa jangan ada roh yang menjadi kendor, tetapi biarlah roh kita makin menyala-nyala dan kita siap jadi berkat dan memuliakan Tuhan. Amin. Coba lihat kiri kanan dan berkata, makin nyala ya Tuhan ya. Oke, makin nyala, jangan kendor. Makin saling menguatkan di dalam Tuhan. Oke, ya. Excited sama Tuhan gitu ya. Saya kalau melayani pekerjaan Tuhan, kalau hal-hal yang memang dimana saya bisa merasakan hadirat Tuhan, saya itu rasanya tidak sabar untuk menikmatinya, ibu kekasih. Karena Raja Daud juga mengatakan bahwa lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain. Betul? Berarti bersama-sama dengan Tuhan itu jauh akan memberkati daripada kita ada di tempat yang lain. Suatu kali ada seorang oma gitu ya, dia datang ke gereja, dia cari tempat duduk, dia bingung mau duduk di mana, lalu tiba-tiba ada seseorang berkata begini, Bu, duduk di sini aja, oma duduk di sini aja. Lalu oma itu berkata begini, enggak, saya mau duduk dekat mimbar, saya mau duduk dekat pembicaranya. Lalu entah kenapa orang ini berkata begini, nggak usah oma, duduk aja di sini, nggak usah di depan sana. Loh, kenapa saya nggak boleh duduk di depan sana? Pembicaranya bikin ngantuk, pembicaranya ngebosenin. Udah di sini aja, udah jangan dekat-dekat sama pembicaranya. Lalu kemudian oma itu bilang begini sama orang itu, kamu tahu nggak siapa saya? Enggak. Emang oma siapa? Saya ibunya pembicara. Wah. Lalu orang itu gantian nanya sama si oma tahu nggak siapa saya? Enggak, puji Tuhan. Kata dia begitu. Ya, lihat, kita semua harus excited di dalam Tuhan. Amin. Ya, karena kita tahu bahwa hanya Tuhan kekuatan kita dan hanya ada di dalam Tuhan sumber jawaban. Amin. Sehingga kita mau mengakui bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada yang lain kecuali Tuhan Yesus yang kita sembah. Amin. Saya mengundang ibu terkasih untuk bangkit berdiri. Kita mau mengucapkan kepercayaan kita di hadapan Tuhan. Kita akan mengakui iman kita di hadapan Tuhan. Ibu kekasih, dan saya percaya dari segala bangsa, dari segala suku, ya akan berkata hal yang sama, bahwa kita punya iman yang sama kepada Tuhan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali ibu kekasih. Mulai dari hari ini sampai dengan nanti Tuhan mengantarkan perjalanan pengajaran kita akan berbicara mengenai berserah, ibu kekasih. Karena berserah adalah gerbang awal bagaimana kita membangun relasi dengan Tuhan. Dan biasanya pada umumnya orang kalau mendengar kata berserah adalah sesuatu tindakan yang dilakukan kalau kita sudah nggak ketemu jalan keluar. Kalau kita sudah melihat jalan tertutup di sini, jalan tertutup di sana, lalu tidak sedikit orang mengambil keputusan saya berserah. Ya, saya berserah. Atau ada orang yang mengambil keputusan untuk berserah karena ada sesuatu yang ingin dicapai. Dia punya kerinduan, dia punya kebutuhan, dia punya cita
cita-cita ya supaya Tuhan campur tangan, supaya Tuhan memberkati, maka dia mengambil keputusan untuk berserah. Nah, ibu-ibu kekasih yang diberkati Tuhan, kita akan belajar berserah di dalam Tuhan itu seperti apa, supaya kita bisa mengalami apa yang Alkitab ajarkan kepada kita dan kita menjadi orang-orang yang berjalan dalam kebenaran. Amin. Kita akan melihat Alkitab kita buka sama-sama dari kitab Roma pasalnya yang ke-12. Kitab Roma pasalnya yang ke-12, ayatnya yang pertama. Kita akan berangkat dari ayat tersebut, ibu-ibu kekasih, baik yang ada di onsite dan baik ada yang di online, ya. Kita akan lihat dari kitab Roma pasalnya yang ke-12, ayatnya yang pertama. Kalau kita sudah mendapatkannya, mari kita baca sama-sama satu ayat ini, 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Perhatikan kalimatnya, ibu-ibu kekasih, dikatakan begini, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan, ya, mempersembahkan. Dalam kata aslinya, kata mempersembahkan ditulis dengan kata paristami. Nah, apa kata paristami? Paristami itu kalau diartikan bisa meletakkan sesuatu, menempatkan sesuatu, menyerahkan sesuatu kepada seseorang. Jadi lihat ibu-ibu kekasih, kalau ibadahmu dan ibadahku ingin menjadi ibadah yang diberkati, maka harus diawali dengan langkah bagaimana kita menyerahkan sesuatu kepada seorang pribadi. Dan jelas Alkitab tadi berkata, ya, mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, betul? Pribadinya jelas, bukan pendeta, bukan penatua, bukan tetangga, bukan suami, bukan anak, tetapi Tuhan berkata, serahkan, ya, sesuatu kepada Tuhan. Nah, kemudian dikatakan lagi, apa yang harus diserahkan? Dalam kalimat bahasa Indonesia ditulis dengan kata tubuhmu, ya, tubuhmu. Tubuh ini bukan bicara serahkan bagian fisikmu saja, tetapi bicara tubuh, ibu-ibu kekasih, bicara keseluruhan dari keberadaan kita, keseluruhan dari aktivitas kita, roh, jiwa, tubuh kita, tindakan harian kita, ya, ketika kita masak, ketika kita tidur, ketika kita merawat anak, ketika kita mengatur rumah tangga, maka Alkitab katakan itu harus diserahkan kepada Tuhan, harus dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi Tuhan meminta keseluruhan kehidupan kita itu dipersembahkan kepada Tuhan, ya. Dan kalau ditanya kemudian ibu-ibu kekasih di dalam Tuhan, kenapa saya harus berserah? Nah, ini salah satu kuncinya juga yang harus diperhatikan. Tadi kan saya katakan, ada orang berserah karena jalannya sudah buntu. Ada orang berserah karena dia pengen sesuatu. Nah, ayat ini menggambarkan kepada kita mengapa kita berserah. Maka ibu-ibu kekasih di dalam Tuhan, karena Tuhanlah yang terlebih dahulu memberikan teladan, menyerahkan hidupnya bagi saudara dan saya di atas kayu salib untuk memerdekakan kita. Betul? Jadi kenapa kita berserah? Karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan contoh kepada kita. Ya, kalau misalnya kita buka yuk ayat yang sama ya di The Message tadi, Roma 12 ayatnya yang pertama. Kita akan dibantu sama layar, ibu kekasih. Ya, oke. Nah, ini terjemahan the message-nya. Coba lihat yang the message-nya. Oke, yang ini amplified, yang satu lagi the message-nya ya. Oke. So here what I want you to do, God helping you take your everyday ordinary life. Tadi saya sudah katakan semua kehidupan kita, nggak setengah, nggak seperempat, nggak 3/4, seluruh apa aja. Segala-galanya, waktu engkau tidur, waktu engkau makan, waktu engkau bekerja, waktu engkau berjalan, begitu ya. Lalu kemudian dalam terjemahan Message berkata, and place it before God, itu letakkan di depan Tuhan.
serahkan di depan Tuhan. Oke? Dan diserahkannya sebagai apa? Sebagai persembahan. Embracing what God does for you is the best thing you can do for Him. Jadi apa yang Tuhan lakukan kepada kita, biarlah itu juga menjadi apa yang terbaik yang kita lakukan kepada Tuhan. Jadi lihat, kita menyerahkan hidup kita, dari sini aja kita udah belajar sesuatu ibu-ibu. Bukan karena jalan kita udah tertutup, baru ambil keputusan berserah. Bukan karena kita ingin sesuatu lalu aku berserah datang sama Tuhan. Tetapi konsepnya kita berkata, aku berserah karena Yesus sudah terlebih dahulu menyerahkan hidupnya buat saya. Amin. Oke, coba kita buka Yohanes 1 Yohanes 3 ayat 16. Oke. 1 Yohanes 3 ayat 16. Siapa yang sudah dapat di onsite boleh baca keras buat kita. Yuk, yang sudah menemukan. Lihat, tegas Alkitab berkata bahwa Yesus sudah apa? Ibu kekasih, menyerahkan nyawanya buat siapa? Buat kita. Dalam kitab Roma pasal yang kelima bahkan berkata dia sudah menyerahkan nyawanya sekalipun kita masih ada di dalam dosa. Betul? Dia sudah menyerahkan hidupnya. Dan saya selalu menggambarkan di tempat ini cara Yesus menyerahkan itu nggak tanggung-tanggung. Alkitab berkata, dia rela meninggalkan surga mulia, mengambil rupa seorang hamba, tersiksa sedemikian rupa di atas kayu salib, supaya ibu-ibu dan saya hari ini tidak masuk ke neraka tetapi memperoleh hidup yang kekal. Amin. Itu adalah anugerah terbesar lebih daripada kankermu disembuhkan. Itu adalah anugerah terbesar daripada engkau miskin jadi kaya. Itu anugerah yang terbesar daripada engkau yang tadinya lemah menjadi kuat. Tapi anugerah terbesar adalah Yesus mau mati buat kita, sehingga hari ini kita tidak mati kekal, tapi kita hidup kekal. Amin. Kalau kita paham akan hal itu, wow, Tuhan kita itu penuh kasih. Tuhan kita itu memperhatikan. Waktu dia menciptakan begitu sempurna. Dikatakan dalam Kejadian 1 ayat 26, baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Okay? Siapa yang tidak bangga kalau kita ini diciptakan serupa dan segambar dengan pencipta kita, betul? Ya. Ibu kekasih, mama saya nggak datang hari ini, gitu ya. Kalau orang ketemu beliau, saya nggak tahu betul apa enggak, tapi sih ini karena saya anaknya, saya banyak dengar orang bilangnya begitu, gitu ya. Kalau orang ketemu beliau di gereja, di pelayanan dan lain sebagainya, orang bilang begini, ih kayak Mieke Wijaya. Nggak tahu betul apa enggak ya. Tapi itu nggak 1-2 kali tuh orang bilang begitu. Ih mukanya kayak Mieke Wijaya gitu ya. Kita tahu Mieke Wijaya juga bukan artis jelek kan, gitu kan ya. Maksudnya untuk pemandangan orang seperti itu. Jadi ngomongnya mesem-mesem tuh. Iya, banyak orang yang bilang katanya gitu kan ya. Demen banget gitu kan ya, Mieke Wijaya gitu ya. Daripada dibilang kayak Mandra kan repot ya gitu kan. Gitu. Ya kayak Mandra juga ganteng, menurut pemandangan yang lain juga ganteng gitu kan saudara ya. Maksudnya dia punya kebanggaan sendiri kayak Mieke Wijaya begitu kan. Ibu-ibu kekasih lihat, kalau kita disandingkan dengan seseorang yang memang diakui orang itu luar biasa, bangganya luar biasa, tuh. Sekarang Alkitab berkata, engkau bukan sekedar seperti Mieke Wijaya, engkau bukan sekedar siapa lagi yang cantik dan ganteng. Kita beda-beda ya, punya pandangan. Tapi Alkitab berkata, kita ini serupa dan segambar dengan Tuhan. Amin. Coba bilang sama kiri kanan kamu luar biasa. Ya, iya, luar biasa. Oke, sama Tuhan loh kita diciptakan itu. Tapi kemudian kita rusak total akibat dosa. Dan dengan demikian Alkitab berkata mau menjadi bagian kita. Dan Alkitab juga menceritakan Tuhan gak berhenti sampai di situ ibu-ibu. Tapi Tuhan merencanakan bahwa anakku akan kutebus kembali supaya dikembalikan kepada kodrat yang semula, bahwa dia
penciptaanmu yang luar biasa. Tadi saya katakan cara dia menebus kita bukan sekedar membalikan telapak tangan. Apakah Tuhan bisa dengan sekedar membalikan telapak tangan? Sangat bisa. Apakah Tuhan bisa pakai yang lain untuk menebus kita? Sangat bisa. Tapi Alkitab berkata tadi, dia meninggalkan surga mulia, mengambil rupa seorang hamba, mati hina di atas kayu salib, hanya untuk membuat kita tidak di neraka, tapi kita ada di surga. Saudara yang kekasih, itu besarnya kasih Tuhan dalam hidup kita, betul? Itu dahsyatnya Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga tidak ada orang yang selayaknya hidup dalam kondisi tidak percaya diri, ya, kecewa sama hari-harinya, marah sama keadaan. Kalau dia bisa melihat kasih Tuhan, sekalipun kita ada di lembah bayang-bayang maut, tapi kita tahu Allah tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Sehingga ibu-ibu kekasih, kalau kita tahu betapa besarnya kasih Tuhan, maka kita akan bersikap untuk menghargai apa yang Tuhan lakukan, meresponi apa yang Tuhan kerjakan, dan bagaimana meresponinya. Tuhan gak minta yang lainnya, tapi Tuhan meminta hidupmu dan hidupmu sepenuhnya kembali diserahkan kepada Tuhan. Amin. Jadi berserah bukan dengan alasan yang tadi saya katakan, berserah karena kita tahu, kita sadar bahwa Tuhan telah terlebih dahulu menyerahkan dirinya buat kehidupan kita. Sehingga kalau kita konsepnya sudah seperti itu, ibu-ibu kekasih, akan tertolong untuk kita nggak mudah khawatir akan hari esok. Karena kalau hari yang lalu saja Tuhan bereskan, apalagi hari depan ketika kita jalan sama Tuhan, ya. Nah, ketika kita meresponi kebaikan Tuhan, kita bukan hanya sekedar ke gereja, kita bukan sekedar baca Alkitab, kita bukan sekedar persekutuan dan lain sebagainya. Tetapi mari kita lihat, tadi sudah sempat dimunculkan ibu kekasih, kita lihat terjemahan Amplified Bible-nya, ya. Kita lihat terjemahan Amplified Bible-nya. Tadi the message, sekarang kita lihat Amplified Bible-nya. Okay? I appeal to you therefore, brethren, and beg of you in view of all the mercies of God, to make a dedication of your bodies. Perhatikan, ya. Amplified Bible menggunakan kata dedikasi, mendedikasikan kehidupan kita kepada Tuhan. Okay? Nah, kalau diperhatikan, ya, pengertian kata dedikasi, dedikasi itu bukan sekedar menyerahkan sesuatu. Nanti kita akan lihat, kita akan pelajari, ya. Jadi lihat tuh, Tuhan ingin sekali kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, menempatkan hidup kita di dalam tangan Tuhan, mengabdi dan mendedikasikan hidup kita kepada Tuhan. Nah, kalau seperti itu adanya, maka sifat-sifat apa yang harus dimiliki ketika kita berdedikasi kepada Tuhan, ketika kita menyerahkan atau berserah kepada Tuhan. Yang pertama, ibu-ibu kekasih di dalam Tuhan, kita buka yuk 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Ini ayat yang seringkali digunakan untuk pengantar kalau kita memberikan kolektor, gitu ya. Nah, kita perhatikan di sana. Kalau sudah menemukan, mari kita akan membaca bersama-sama, baik yang ada di online, baik yang ada di onsite. 2 Korintus pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-7. Yuk, 1, 2, 3. Hendaklah memberikan menurut apa? Kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau karena paksaan. Sebab apa? Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan. Perhatikan kata-katanya. Tuhan ingin kalau kita melakukan sesuatu, apalagi kepada Tuhan, maka tahapannya adalah dengan kerelaan hati, tidak boleh bersedih dan tidak dengan apa? Paksaan. Dengan kata lain, ketika engkau berserah, ketika engkau datang kepada Tuhan, ketika engkau menempatkan hidupmu dengan Tuhan, Alkitab mengajarkan itu berdasarkan kemauan pribadi kita. Itu berdasarkan keinginan pribadi kita.
Makanya ibu-ibu kekasih di dalam Tuhan, ya, sekalipun kita adalah orang yang berasal dari keluarga Kristen, keturunan Kristen, tetapi sesungguhnya kekristenan kita nggak boleh berdasarkan keturunan. Oke? Saya tahu di ruangan ini ada banyak yang memang opungnya, omanya, neneknya, ya, opungnya opung lagi, omanya oma lagi, itu semua udah Kristen. Sehingga terus gitu ya, bahkan anak kita pun konsep kita adalah begini, mama Kristen, oma Kristen, omanya oma Kristen, kamu juga Kristen. Sehingga anak kita Kristen. Nanti konsep kita juga akan berkata, anaknya anak kita juga isiogiannya adalah Kristen. Terus nanti anak kita kalau ditanya jawabannya juga bisa begitu tuh, kenapa kamu Kristen? Mamaku Kristen, eyangku Kristen, iniku Kristen, makanya aku Kristen. Oke? Nah sebetulnya hal ini jangan sampai mengikat kita, ibu kekasih. Kekristenan kita bukan karena keluarga kita Kristen. Oke? Apalagi ya, ini nggak sedikit cerita yang terjadi di sekitar kekristenan kita. Anak kita mulai punya PDKT lah gitu ya, mencari pasangan dalam kehidupan. Tapi masalahnya mungkin nggak seiman gitu kan ya, nggak seiman. Lalu kita bilang begini sama calon pasangan anak kita, oh nggak bisa, keluarga saya itu harus Kristen kalau mau menikah. Jadi kalau kamu mau menikah sama anak saya, kamu mesti jadi orang Kristen. Dasar si anak, cinta itu kalau lagi falling, everything, betul? Susah, ya sih? Katekisasi dulu loh, setahun. Jangankan katekisasi setahun. Yakub nungguin Rachel. Siapa? Ya Rachel ya. Rahel, berapa lama? 14 tahun loh, Bu. 14 tahun tuh bukan ongkak-ongkak kaki, kerja sama mertuanya. 14 tahun karena cintanya kepada Rahel. Kenal kita bilang begitu kan? 14 tahun gak berasa gitu. Ini baru disuruh katekisasi setahun mah gak susah, betul? Karena aku cinta sama dia. Abis itu udah baptis belum? Baptis gitu kan? Udah lebih gak susah lagi, cuma tinggal upacara. Sehingga kemudian dia jadi Kristen, dia menikah dalam pemberkatan dan rasanya kita puas. Tapi apa yang terjadi 5 tahun berikutnya, 7 tahun berikutnya, 8 tahun berikutnya, tiba-tiba dia kembali lagi ke kehidupan yang lama. Dan ketika ditanya, kenapa kamu kembali lagi ke kehidupan yang lama? Dulu kan gue begini gara-gara mertua. Habis kalau gue gak begini, gue gak nikah. Kalau gak gini, gue gak dapet apa-apa. Kalau gak gini ya, lihat, ada unsur kerelaan hati nggak? Itu lebih kepada apa? Terpaksa gitu ya. Dulu kita kalau waktu kecil-kecil ya, itu orang tua zaman dulu lah ya, pokoknya kalau mau kemana-mana gitu ya. Dulu papa saya kalau mendisiplinkan saya gitu ya, Pak saya mau ekskul basket di di sekolah. Boleh, gak dilarang. Tapi awas ya, jangan lupa ya, sekolah minggu dulu ya gitu. Kalau nggak sekolah minggu nggak ekskul, sekolah minggu dulu pokoknya. Suatu kali saya nggak sekolah minggu, Bu. Saya ekskul aja. Ya alhasil ekskul saya diberhentiin gitu kan, saya nggak berekskul lagi. Jadi ketika saya harus ke sekolah minggu, saya tidak dengan kerelaan hati, tetapi dengan keterpaksaan. Yang Tuhan ajarkan, ketika kita menyerahkan sesuatu kepada Tuhan, yang Tuhan mau adalah karena kerelaan hati kita, karena kemauan hati kita, bukan karena keterpaksaan. Makanya tadi ya ibu-ibu kekasih, kalau kita mau tidak dengan keterpaksaan, penting untuk apa? Kita pribadi mengalami Yesus sendiri, betul? Mengalami Yesus sendiri. Jadi kita tahu kenapa aku ikut Tuhan. Bukan karena mamiku Kristen, papiku Kristen, aku Kristen. Bukan itu jawabannya. Ya, makanya lebih baik kita mengalami seperti apa Yesus itu dalam diri kita, dalam diri
Mama dan papa saya Kristen KTP, mama saya dari agama satu bapak kita Abraham. Oke. Lalu kemudian oleh anugerah Tuhan mereka berdua terima Yesus, mereka bertobat hidup sungguh-sungguh meninggalkan kesyarapan. Dan dari itu semua anak-anaknya ya dididik, diproses untuk mengikuti jejak ayah dan ibu kami. Tetapi dalam perjalanannya, ibu kekasih, kami didorong untuk menjadi seorang Kristen yang bukan karena ibu kami Kristen, papa kami Kristen. Tetapi kami didorong untuk secara pribadi ngalamin Tuhan. Hidup sungguh di dalam Tuhan. Seperti apa Tuhan itu dalam kehidupan kami. Sehingga saya punya kesaksian sendiri, adik saya nomor 2 punya kesaksian sendiri, adik saya ketiga punya kesaksian sendiri. Kami memiliki cerita yang berbeda-beda bagaimana kami secara pribadi mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya mengikuti proses ketika papa dan mama saya terima Kristus, lalu kami semua jadi Kristen, ya, jadi Kristen lahir baru ketika itu. Tetapi baru beberapa lama kemudian saya pribadi ngerasain lawatan Tuhan. Waktu itu saya ingat banget 31 Desember tahun 90 berapa ya? 90-an gitu ya, ibu kekasih. Ketika saya malam tahun baru ketika itu di hotel Indonesia, waktu itu ada ibadah di situ dan ketika saya menyembah, saya bisa rasakan Tuhan bekerja menjamah saya secara pribadi. Sehingga ketika menyanyikan satu pujian waktu itu saya nggak bisa tahan air mata. Saya rasakan Tuhan bekerja dan itu awal-awal saya mengalami bahwa Tuhan itu hidup dan tidak mati. Dan terus saya mengalami Tuhan itu bekerja, Tuhan itu nyata secara pribadi sampai dengan hari ini. Jadi kalau misalnya ditanya sama orang, kenapa Pastor Martha Kristen? Saya akan punya cerita personal dalam hidup saya. Bukan cerita ayah saya. Ayah saya menjadi seorang Kristen karena Tuhan melepaskan dia dari kuasa kegelapan. Ibu saya menjadi seorang Kristen karena dia mengalami mujizat Tuhan. Dia melihat Tuhan itu nyata dalam doa, dalam segala kehidupannya. Tapi cerita itu bukan cerita saya. Cerita itu cerita orang tua saya. Betul? Saya punya cerita sendiri. Sehingga itu menjadi deklarasi iman yang membuat saya bahwa saya tahu keputusan saya ambil berjalan bersama Tuhan adalah keputusan yang terbaik dan benar dalam hidup pribadi saya. Sehingga kalau saya ke gereja bukan karena orang tua saya teriak-teriak di telinga. Kalau saya baca Alkitab bukan karena ada orang tua saya teriak-teriak untuk saya baca Alkitab. Tapi karena saya sudah mengalami Tuhan, maka kemauan pribadi saya yang mendorong saya untuk melakukan banyak hal dalam hidup saya. Amin. Sehingga ibu yang kekasih di dalam Tuhan, orang yang berserah harus dilandasi dengan sifat bahwa itu adalah kemauan pribadi. Amin. Jadi nanti kalau suatu kali kalau kita biasa ke gereja rombongan, persekutuan rombongan, ibadah teman kita nggak bisa, yang satu lagi juga nggak bisa, jangan ikutan nggak bisa. Betul? Jangan ikutan nggak bisa. Yang lain ke kanan, kita maunya ke kiri, alasannya nggak enak, yang lain ke kanan, saya ke kiri. Urusan Tuhan, urusan personal. Amin. Ya. Aku berserah kepada Tuhan karena memang kemauan pribadi untuk berserah kepada Tuhan. Karena Tuhan juga nggak maksa, betul? Tuhan tuh nggak maksa dan Tuhan nggak pernah maksa ibu kekasih. Coba ingat-ingat ayatnya yuk, Wahyu 3:20 bilang apa? Ya, ini sebuah penggambaran bagaimana pribadi Tuhan dalam kehidupan kita. Oke, yang di online boleh baca bagi kita semua yuk, Wahyu 3:20. Apa yang sudah dapat? Yang di online silakan. Mau baca ya Bu? Yuk. Wahyu 3:20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Amin. Ya. Tuhan berdiri di muka pintu dan mengetok. Selanjutnya ada kata-kata apa di situ Ibu? Jikalau. Kata jikalau ini sesuatu yang pasti atau belum pasti? Belum pasti.
Belum tentu, belum tahu, betul? Kalau ada yang buka, baru Yesus masuk. Berarti dia maksa nggak? Tidak ada ayat yang berkata, kalau kamu nggak mau buka pintu, saya dobrak pintunya ya. Nggak ada pemaksaan, betul? Oke. Makanya dikatakan, aku Allah yang setia. Aku Allah yang mengejar engkau terus. Aku tidak akan memaksa engkau. Walaupun memang dalam perjalanannya Tuhan bisa pakai banyak cara untuk membuat kita buka pintu, begitu kan? Tetapi kalaupun sudah banyak cara, enggak buka-buka juga nggak bakal didobrak, Bu. Nggak bakal didobrak. Ya. Karena Tuhan itu sabar menanti kita. Tuhan nggak maksa. Berarti dengan kata lain, dalam ayat ini memberikan pengertian kepada kita, Tuhan pengen nggak kita datang sama Dia dengan kemauan sendiri? Iya. Dan biarlah ini yang terjadi di Siloam. Amin. Apapun yang kita lakukan buat Tuhan, itu karena aku dan Tuhan. Ya, karena memang aku tahu aku harus seperti ini. Aku ngalamin Tuhan dan aku yang mau untuk melakukan hal ini. Jadi berserah bukan karena yang lain-lain, tetapi karena memang aku mau untuk melakukan penyerahan hidup kepada Tuhan. Hal yang kedua, ibu kekasih. Sifat apa yang harus dimiliki ketika kita berserah kepada Tuhan? Tadi yang pertama adalah kemauan pribadi. Ya. Yang kedua, ibu kekasih yang harus kita miliki adalah lihat Lukas 9 ayat 23. Lukas 9 ayatnya yang ke-23. Kalau sudah mendapatkan, kita akan baca sama-sama ya. Kita bilang apa di sana? Lukas 9 ayatnya yang ke-23. 1, 2, 3 katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya kapan? Dan baru ikut Yesus. Betul? Kalau mau ikut Yesus, kalau mau berserah sama Yesus, dia harus sangkal diri. Makanya ingat tadi dalam terjemahan Amplified Bible ditulis dengan kata dedication, mendedikasi. Ibu-ibu, berdedikasi itu bukan tindakan yang sekedar, nih saya kasih. Ya. Tapi ketika menyerahkannya, itu ada pergumulan. Ada sesuatu yang gak semudah kita bicara, kasih, serahkan. Enggak. Ibu-ibu kekasih, ketika kita berserah, menyerahkan seluruh yang ada di dalam kehidupan kita, teorinya gampang, prakteknya susah. Betul? Apalagi kalau kita rasa itu nyaman buat kita. Apalagi kalau kita rasa itu menguntungkan kita. Apalagi kalau itu kita rasa itu akan memperkaya kita, lalu kemudian itu mesti diserahkan. Aduh, beratnya luar biasa, tuh. Beratnya luar biasa. Tapi itu yang Alkitab berkata, kalau orang mau ikut Yesus, menyerahkan hidupnya kepada Yesus, harus sangkal. Artinya akan berhadapan sama yang namanya pengorbanan. Berserah itu pasti akan berhadapan dengan pengorbanan, ibu-ibu, betul? Ya. Tuhan bilang, ampuni orang yang bersalah kepada kamu. Kalau kita berserah, akan kita ampuni, gitu kan ya? Tapi kan ampuni gak gampang. Betul? Gak gampang. Ya. Keenakan dia. Atau nanti kita bilang, apa kata orang kalau saya ngampuni dia? Tapi di satu sisi Tuhan bilang aku mesti nurut firman-Nya, kan gitu kan? Nah, untuk melakukannya ada pertentangan nggak? Ada keberatan nggak? Ada pergumulan nggak? Iya. Ada pengorbanan nggak? Iya. Tapi itu konsekuensi yang harus dijalani. Mau ikut Yesus nggak? Kalau mau ikut Yesus, sangkal. Nah, iya. Aduh, aku masih suka hangout daripada persekutuan Tuhan. Padahal Tuhan bilang hari-hari terakhir berbanyak persekutuan, kan begitu kan? Tapi aku masih suka hangout, aku masih suka ini, aku masih suka karir, aku masih suka ini dan lain sebagainya. Ya, prosesnya lebih di atas daripada hubungan kita dengan Tuhan. Nah, tapi kita tahu
dedikasi. Ada pengorbanan, ada harga yang mesti dibayar. Nah, tetapi kan kalau memang kita mau memperoleh itu, maka harganya harus dibayar, betul? Oke? Suatu kali saya di Bali begitu ya, terus saya sama Pak Alto kalau di Bali itu seringkali kami pergi cuma berdua dan kami nggak pakai supir, jadi kita eksplor Bali sendirian, Pak Alto yang nyetir. Terus kita biasanya di pantai mana yang belum gitu kan ya. Wah ini pantai ini happening nih, bagus nih dan lain sebagainya. Cuma sampai pengertian nih pantai happening nih gitu kan ya. Kita ke situ ya, kita ke situ ya, kita ke situ ya. Nyetirlah Pak Alto ke sana. Udah sampai sana, kan udah jauh-jauh gitu ya dari mana misalnya kalau kita lagi stay di Seminyak atau apa, udah jauh-jauh sampai ke pantai itu. Dan ketika melihat situasinya, ibu kekasih kita mesti turun. Matanya mesti turun jauh, gitu ya. Nah turunnya sih nyaman bu, naiknya, oke, ya. Itu saya udah ngos-ngosan luar biasa tuh. Kalau tuh cuma bilang begini, makanya jangan kegelutan, gitu kan. Ya kalau tuh udah bilang gitu, makanya jangan kegemukan, olahraga, gitu kan. Tapi rasanya mau pecah tuh jantung tuh, naiknya berat sekali. Tapi kan demi pencapaian bu, betul nggak? Kalau enggak, kita stuck di tengah-tengah, gitu. Dan kalau di stuck di tengah-tengah kan nggak mungkin saya di situ terus-terusan gitu kan ya. Terus aku pulang ke hotel, kan nggak mungkin. Ya saya harus berjuang naik sampai atas, betul? Walaupun sulitnya luar biasa. Lihat, pencapaian itu memang harus dilewati dengan pengorbanan. Tapi pas udah sampai di atas kita haleluya yang 12 kali 12. Betul? Ya. Sama waktu saya melahirkan anak saya, bu, saya melahirkan anak saya itu disebutnya normal bermasalah. Jadi anak saya itu ya udah panjang ceritanya gitu ya, sampai di infus nggak mau keluar, di vakum nggak mau keluar gitu ya. Singkat cerita pokoknya nggak mudah gitu dan akhirnya anak itu keluar. Dan ketika anak itu keluar, itu nggak ada teriakan yang lain, saya cuma kata haleluya gitu kan. Sukses berhasil tuh anak keluar gitu akhirnya dalam sekian jam dan seperti itu. Tapi sebelumnya kan hidup dan mati, tuh hidup dan mati. Tapi pertanyaannya begini, mau dikeluarin nggak anaknya? Betul? Mau dikeluarin nggak anaknya? Ya mau lah, saya mau disimpan selama-lamanya. Ya mau lah dikeluarin. Kalau dikeluarin lewatin proses. Serahkan yang mesti diserahkan, sangkal yang mesti disangkal, betul? Oke? Baru kemudian engkau akan mencapai apa yang Tuhan janjikan. Nah berserah itu seperti itu. Kita tuh harus bersedia untuk mengalami konsekuensi yang lebih banyak gak enak buat kita. Kadang-kadang untuk berserah kepada Tuhan akhirnya kita kehilangan teman, betul? Kadang-kadang untuk berserah kepada Tuhan kita kehilangan jabatan. Kadang-kadang untuk berserah kepada Tuhan kita bisa mengalami kehilangan kekayaan. Ketika satu keluarga kami berserah, kami kehilangan rumah, kami kehilangan tempat tinggal. Dan itu proses awal-awal bagi keluarga kami. Akhirnya kami 7 tahun lamanya harus tinggal di Pastori yang modelnya bu, ya itu dibilang apartemen udah nggak cocok, dibilang apartemen rumah kos udah nggak cocok kan gue itu rumah kos itu gitu banget. Oke, itu rumah berapa keluarga itu di situ. Ya, kalau dibilang nggak layak, kami harus kehilangan. Kami harus sangkal ini dari rumah yang besar, dengan halaman yang besar kiri kanan depan belakang, dengan perabot yang baik dan lain sebagainya, cuma bisa masuk ke situ bawa koper. Tapi itu konsekuensi yang harus kami jalani ketika memutuskan untuk berserah kepada Tuhan. Amin. Tapi hari ini tidak pernah menyesal untuk mengambil keputusan berserah kepada Tuhan. Amin. Jadi hari ini kita sudah harus bersedia kayak diri. Kalau aku memutuskan untuk berserah kepada Tuhan, aku juga tahu akan ada konsekuensi yang harus hadapi. Ya, tetapi kita akan hadapi itu. Ya, kita harus memiliki kerelaan hati untuk menghadapi konsekuensi itu. Dan kalau kita menjalaninya bersama Tuhan, Filipi 4:13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadamu. Bilang sama kita, bisa, ada yang nggak bisa, ya, ada yang nggak bisa. Oke, ya kalau di Siloam udah tahu kalau ngomong sama Tessa Marta jangan ada yang bilang nggak bisa.
harus seperti ini, Tuhan kasih kekuatan melebihi kekuatanmu, dan gak ada pintu yang gak bisa dibuka. Oke, jadi lihat, ketika kita berserah, yang pertama tadi harus oleh karena kemauan diri sendiri, yang kedua harus memiliki kerelaan hati di mana kita bersedia untuk berhadapan dengan konsekuensi-konsekuensi. Oke, yang ketiga, Ibu kekasih, ya, yang ketiga, sifat apa yang harus kita miliki ketika kita berserah kepada Tuhan? Apa yang melandasi keberserahan kita kepada Tuhan? Oke, yuk coba kita baca Ibrani 10 ayatnya ke-22. Ya, sama-sama lagi kita akan baca. Ibrani 10 ayatnya yang ke-22. Oke. Kalau sudah mendapatkannya, kembali ya, kita baca sama-sama ya apa yang kita sampaikan. Yuk, Ibrani 10 ayat 22. 1, 2, 3. Karena itu menghadap Allah dengan apa? Hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah apa? Dibasuh dengan air yang, kalimat yang terakhir berkata, hati ini telah dibersihkan dari sesuatu yang jahat. Yang sudah dibersihkan itulah menghasilkan hati yang kalimat sebelumnya, tulus, ikhlas, murni, apa adanya, motivasinya benar, tidak ada unsur kejahatan, tidak ada unsur kedagingan, luar dalam integritas. Nah, Tuhan mau ketika kita berserah memang karena kita mau dan harus berserah kepada Tuhan, bukan karena yang lainnya. Makanya tadi saya katakan begini, Bu, kalau orang kebanyakan berserah kalau udah mentok, tuh menjadi pilihan terakhir. Anak Tuhan berserah bukan menjadi pilihan terakhir. Bahkan kalau saya berani katakan, justru awal mula perjalanan bersama dengan Tuhan sudah harus bisa berserah. Jadi bukan pilihan terakhir. Itu sudah harus jadi pilihan pertama dan selalu jadi langkah kita. Oke? Ya itu tadi, kenapa? Karena kita berserah memandang Tuhan yang sudah terlebih dahulu berserah buat kita. Oke? Jadi kalau kita berserah seperti itu, melihat apa yang sudah Tuhan kerjakan, nggak akan punya motivasi apa-apa. Aku mau berserah sama Tuhan lah supaya sakitku disembuhkan. Udah nggak begitu lagi tuh. Aku mau berserah sama Tuhan lah supaya bisnis suamiku dipulihkan. Enggak. Ya. Aku mau berserah sama Tuhan lah supaya. Nah, supaya ini kan keinginan ada di depan, tuh. Kita nggak begitu lagi pemikirannya. Aku berserah karena memang aku mau berserah kepada Tuhan karena aku tahu Tuhan sudah begitu mengasihi diriku. That's it. Udah. Bukan karena aku mau kaya, aku mau terkenal, aku mau dilepaskan, aku mau diberkati. Nah. Itu nggak ada di pikiran kita. Aku berserah karena memang aku mau berserah. Gitu. Ya. Makanya saya berkata begini. Berserah itu adalah sikap yang diberikan karena kita sudah mendapatkan sesuatu, bukan untuk mendapatkan sesuatu. Oke? Jadi kita ke depan dalam perjalanan kedewasaan lagi kita udah bisa mengerti ini. Berserah di dalam Tuhan adalah sikap karena sudah mendapat, bukan untuk mendapat. Oke? Aku berserah karena aku tahu aku sudah didekati Tuhan. Aku berserah karena aku tahu aku sudah diselamatkan Tuhan. Aku berserah karena aku tahu aku sudah mengalami kasih Tuhan. Kalau sudah dapat, apalagi dapatnya ini Tuhan loh, betul? Di dalam Tuhan tuh ada segala-galanya, benar? Sehingga kalau Tuhan sudah ada di dalam kehidupan kita, sejauhnya ini udah puas belum? Kalau kita udah dapat Tuhan udah puas belum? Seharusnya udah puas tuh. Sehingga kalau Tuhan sudah memuaskan hati, udah gak pusing sembuh apa enggak? Bisa nangkep? Udah gak pusing mau kaya apa enggak? Gak pusing ibu-ibu, gak pusing. Oke? Karena Tuhan sudah dalam hidup kita. Kita sudah mendapatkan Tuhan dalam hidup kita. Jadi kita gak pusing ke depan seperti apa. Bukan
bukan sasaran kita. Oke? Bukan tujuan kita. Ya Kristen awal-awal, Kristen kanak-kanak datang ke gereja karena mau diberkati, mau disembuhkan, itu oke lah karena belum ada pengetahuan gitu kan ya. Tapi hari ini yang sudah mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan, aku berserah bukan karena ingin mendapatkan sesuatu. Oke? Jadi kalau ada orang yang berserah karena ingin mendapatkan sesuatu, jangan-jangan dia belum mendapatkan apa-apa. Betul? Tapi kalau kita hari ini bisa berserah, itu tanda kita sudah mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Amin. Makanya beda, ibu-ibu, nanti sikapnya beda. Kita berserah karena sudah mendapatkan sesuatu, kita beda. Kita nggak akan khawatir besok akan ada apa. Kita nggak akan khawatir nanti terjadi apa. Kita berjalan dalam ketenangan, betul? Karena iman kita berkata, aku sudah mendapatkan yang paling utama dalam hidup kita. Jadi hari esok itu urusan Tuhan, betul? Bagianku adalah Tuhan aja. Bagianku adalah Tuhan aja. Nah itu beda. Ya, kalau kita udah punya Tuhan, apa sih kalau udah punya segala-galanya itu pengen apa lagi sih? Tuh? Ya, pengen apa lagi? Udah kok. Terus yang lain-lainnya gimana Bu Marta? Kalau besok kita masih hidup, besok kita masih punya kebutuhan dan lain sebagainya. Loh, kenal nggak siapa Tuhan? Tahu nggak siapa Tuhan yang kau sembah? Kan begitu kan? Tuhan itu juga digambarkan kepada kita adalah Bapa yang baik, gitu. Dan Bapa yang baik adalah Bapa yang memperhatikan anak-anaknya. Bapa yang baik adalah Bapa yang tidak pernah membiarkan anak-anaknya. Jadi urusan kita ke depan itu urusan Bapa kita. Amin. Soalnya lagi kiri kanan, nggak usah pusing. Nggak usah pusing, itu urusan Bapa. Ya, urusan Bapa. Oke. Yang penting itu kita berserah di awal nih. Hari ini kita belajar begitu tuh. Karena aku sudah dapat Bapa, gitu. Aku lihat Bapa memberikan hidupnya padaku, aku berserah. Udah urusan yang lain nanti aja. Urusan yang lain itu nanti Bapa yang atur sama kita, betul? Kalau suami saya pulang gitu, wah praise God mami, gitu, praise God Han, kenapa muridnya nambah, gitu kan ya. Saya puji Tuhan, suami saya dulu musik ibu yang belum kenal, ya. Wah Tuhan tambahkan dan lain sebagainya. Langsung mikir secara rohani, kenapa ya ditambah ya, gitu kan ya. Karena pasti ada alasan nih kenapa segala sesuatu Tuhan itu kalau dia nggak pernah yang kebetulan gitu ya. Misalnya saya kasih contoh sederhana, penambahan murid berarti penambahan pendapatan gitu kan ya. Nah kita nggak sombong begini, asik, istrinya dibeliin kalung gitu ya. Nah model begitu gitu kan ya. Kita langsung nih apa ya, kenapa ya Tuhan tambah gini, lalu dia langsung berkata gini, oh iya ya karena sekarang kita punya tambahan pengeluaran, makanya Tuhan tambahkan murid buat saya sih. Oke. Dan penambahan pengeluarannya itu bukan bulan lalu, bukan bulan depan. Dan kapan Tuhan nambahinnya? Sekarang. Jadi sekarang ditambahin buat bayar untuk bulan, kan? Baik nggak Tuhan? Itu cara Tuhan bekerja. Oke? Ya. Itu cara Tuhan bekerja. Dia luar biasa. Apakah kemarin saya dan suami saya ya berkutat dengan wah ini penambahan di bulan ini duitnya dari mana duitnya mulai? Enggak, kita santai aja. Kita santai aja. Kita punya Tuhan, Bapak kita sumber segala sesuatu, bagian masa depan urusan Bapak yang kami kirim. Dan semuanya bekerja pada waktunya, betul? Dia tahu kapan buka pintu, dia tahu kapan memberkati, anak ketinggalan jalan tenang dan menikmati, betul? Itu Tuhan dalam hidup kita. Makanya mulus saja Bu. Ya. Kalau datang sama Tuhan tuh mulus saja. Ku pandang wajahmu dan berseru, jangan lupa ya Tuhan besok uang sekolahnya masih dibayar nih. Tolong ya, jangan lupa Tuhan. Jangan lupa Tuhan. Tambahin suami saya kemarin masih kurang sekitar 1 juta 2 juta lah Tuhan. Itu kata malaikat gini, lu nyanyi buat siapa sih? Kata gitu. Lu nyanyi apa sih? Gak jelas kata-kata lo kan gitu kan? Kalau datang sama Tuhan, tulus nih kenapa sih? Ku pandang wajahmu dan berseru pertolongan, sembah dia aja udah. Udah gak punya motivasi kiri kanan depan belakang atas bawah gitu kan ya? Oke, udah gitu. Itu tanda orang bersalah, setuju? Ya, tulus. Gak punya motivasi apa. Yang penting Tuhan dalam hidupmu. Urusan ke depan. Sebab dia hidup ada hari esok. Ya? Sebab dia hidup pada hari esok.
Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yuk, ya, ini adalah ciri seorang hamba di dalam Tuhan. Seorang hamba adalah seorang yang dia punya kerelaan, ketulusan, kemauan pribadi untuk mengabdikan dirinya bagi Tuhannya yang dihargai. Di dalam hari ini di Siloam Ministry, semua yang hadir adalah hamba-hambanya Tuhan. Dan yang ada di onsite dan online, kita ini hamba-hambanya Tuhan. Seorang hamba akan diawali dengan sikap berserah. Setuju? Ya, berserahnya seperti apa? Tadi Pastor Mata sudah sampaikan kepada kita. Oke? Nah, ini kita akan terus bahas nanti tiap minggunya ibu-ibu dengan berbagai sudut pandang bagaimana kita berserah sehingga pada akhirnya kita akan menjadi orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ayat terakhir kita baca, saya mengundang dari onsite bangkit berdiri. Ya, di onsite silakan bangkit berdiri. Yuk, baik yang di online dan di onsite kita buka ayat terakhir sama-sama. Oke, Mazmur 37 ayatnya yang kelima. Mazmur 37 ayatnya yang kelima. Baik, kalau sudah mendapatkannya kita akan baca bersama-sama. Kita katakan apa di sana? 1, 2, 3. Serahkanlah hidupmu dan hidupku kepada Tuhan dan percaya. Lalu kita yakin Tuhan akan apa? Bertindak. Kalau Tuhan bertindak artinya secara sederhana kita punya relasi sama Tuhan. Kalau Tuhan bertindak artinya kita akan
hidup berserah sepenuhnya di dalam Engkau. Bukan sekedar lagi kami berserah kepada Engkau. Bukan hanya ketika kami perlu Tuhan kami berserah kepada Tuhan. Tetapi memang dalam setiap tarikan nafas kami mau berserah kepada Tuhan. Karena kami sudah melihat, kami sudah membuktikan Engkau mencintai kami, Engkau mengasihi kami Bapa. Sehingga tidak ada yang perlu kami ragukan untuk kami berserah kepada Engkau. Kami tidak peduli dengan masalah yang kami hadapi. Kami tidak peduli dengan tantangan, pergumulan dan kebutuhan yang ada di hadapan kami. Tetapi hari ini keputusan kami mau berserah kepada Tuhan sepenuhnya. Agar mulai hari ini penyertaan-Mu nyata kami terima, nyata kami rasakan, nyata kami alami di dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan kasih, biar aku datang kepada Tuhan bukan karena Kau ingin sembuh, Kau ingin diberkati, Kau ingin kaya. Tapi biarlah Kau datang kepada Tuhan karena Engkau tahu Tuhan sudah memberikan dirinya buat dirimu. Jika hari ini katakan Tuhan ini aku berserah kepada Engkau. Aku total berserah kepada Engkau. Tuntun aku, mampukan aku. Biar aku tidak terikat sama masalahku, tidak terikat dengan pergumulanku, tidak dikontrol dengan lingkunganku. Tapi aku berserah dalam kasih-Nya Tuhan. Aku berserah dalam pelukan-Nya Tuhan. Aku berserah dalam damai-Nya Tuhan. Aku berserah dalam kedaulatan-Nya Tuhan. Mari kita kasih berdoa seperti itu siang hari ini. Katakan Tuhan, aku mau berserah Tuhan. Aku mau berserah. Sekalipun tidak mudah, tapi aku tahu aku bisa bersama sama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Mari terus berdoa di hadapan Tuhan. Tidak ada doa yang lain. Tapi biarlah Kau berserah di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Engkau hadir di ruangan ini Tuhan. Engkau bukan patung, Engkau bukan Allah yang mati. Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah yang nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapa.
Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita katakan amin. Ya, berapa dari kita semua yang di onsite dan online sungguh-sungguh mau menyerahkan hidup kita sepenuhnya pada Tuhan. Saya lihat sampai sukacita ya memberkati siang hari ini bagi yang di online ya. Puji Tuhan gitu ya. Seperti lagu pujian dari Even When I Don't Feel It, I Don't See It. Tuhan bekerja. Amin. Ya. Saatnya kita akan menyerahkan persembahan syukur kita bagi yang kita dedikasikan hidup kita dengan serah penuh atas kemuliaan Tuhan, atas ucapan syukur kita bagi Tuhan. Kita akan mengawalinya dengan membaca ayat dari 1 Tawarik 29 ayat 17. Kita akan sama-sama membacanya. Ya. Bersama-sama. 1, 2, 3. Ya Allahku, bahwa Engkau adalah pemuji hati dan berkenan pada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Ya, kita akan membawa persembahan terbaik kita bagi Tuhan karena telah terlebih dahulu Tuhan mengasihi kita. Kita mau berdoa. Bapa pemilik hidup kami, terima kasih Tuhan untuk peneguhan siang hari ini Tuhan. Betapa kami tiap saat, tiap detiknya Bapak ingatkan untuk kami berserah kepada Tuhan. Dikasihkan hidup kami Bapak dengan kerelaan hati dan ketulusan hati kami Bapak, tulus ikhlas Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, Engkau adalah pemilik hidup kami Tuhan Yesus. Maka jangan biarkan ketakutan dan kekhawatiran menguasai hidup kami Tuhan. Kami percaya masa depan sungguh ada di dalam Engkau Tuhan. Karena Engkau Tuhan, Tuhan yang berkarya atas hidup kami, Tuhan yang berdaulat penuh atas hidup kami, dan Tuhan yang memegang hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hamba-Mu Peser Mata Tuhan yang telah menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Biarlah sepulang dari tempat ini Tuhan, kami terus meremahkan, kami terus melakukan Tuhan kebersamaan kami Tuhan untuk segala hal Bapak, untuk segala sesuatu Bapak, tidak terkecuali Bapak. Kami mau Tuhan melakukannya Bapak sepanjang hidup kami, seumur hidup kami, sampai Engkau membawa kami kembali ke dalam kerajaan-Mu yang kekal Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Bapak, biarlah kesempatan yang indah yang Kau berikan kepada kami untuk mempersembahkan yang terbaik Bapak. Kami boleh mengucap syukur Tuhan atas apa yang telah Kau kerjakan dalam hidup kami Tuhan. Baik buruk di mata-Mu, baik Bapak Tuhan Yesus. Maka saat ini Bapak, biarlah tangan kecil kami Bapak mempersembahkan bagian yang sudah Kau berikan juga Bapak kepada kami Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati, sucikan, kuduskan persembahan yang akan kami beri Tuhan Yesus. Biarlah semuanya ini boleh dikelola dengan hikmat-Mu juga Tuhan, untuk kembali meluaskan kerajaan-Mu Bapa dan bagi pekerjaan-pekerjaan-Mu di seluruh ministry Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberi. Bagi kita semua yang siap memberi dengan kesungguhan dan ketulusan dan kerelaan hati kita, kita katakan amin. Baik, sambil mempersiapkan persembahan, kita bisa menjalankan persembahan. Untuk teman-teman yang di online bisa mempersembahkan via transfer di rekening Siloam Ministry 6800894971 atau QR code yang tertera di layar. Menyampaikan selamat datang untuk ibu-ibu yang sudah pernah hadir gitu ya, Ibu Tivon, Ibu Truli, Ibu Anggi, apa kabar Ibu Anggi, Ibu Esther. Luar biasa ya, senang melihat kembali Siloam Ministry kembali mengajak ibu-ibu untuk kita juga mengajak ibu-ibu lain teman kita ya kalau ketemu di pasar dimanapun gitu ya. Yuk, mau nggak nikmatin berkat yang seperti saya nikmatin gitu ya, ajak
setiap Selasa. Ya. Ya, selanjutnya kita akan sama-sama melihat info untuk siang hari ini. Aktivitas Siloam dalam minggu ini dilaksanakan sesuai dengan waktu masing-masing. Untuk Siloam Discipleship Class for Men, yaitu kelas bapak-bapak, akan diadakan Selasa malam nanti pukul 19 jam 7 malam. Jadi ibu-ibu yang bapak-bapaknya belum bergabung, suami yang belum bergabung, yuk ajak yuk. Jadi nanti ngebahasnya sama-sama gitu ya, ngebahasnya bareng gitu ya. Ajak di Selasa malam jam 7. Lalu kubu doa, kami juga mengundang ibu-ibu untuk kita datang di kubu doa setiap Kamis pukul 9 pagi di kediaman Ibu Neng di Kebayoran Garden. Lalu, nah bagi yang tadi bapak-bapak, sekarang ada Siloam Discipleship Class for Women untuk ibu-ibunya setelah berdoa itu jam 10 pagi. Kemudian kelas Timotians seperti biasa untuk anak-anak kita yang di teens Rabu jam 6 sore, untuk anak-anak kita yang di college Rabu jam setengah 8 malam, untuk yang kelas junior 1 jam 8 hari Sabtu pagi, dan untuk junior 2 di jam 10 selanjutnya. Dan untuk Timotian Rise, untuk anak-anak kita yang sudah selesai kuliah bisa bergabung di Sabtu jam 10. Informasi selanjutnya, kalau ibu-ibu mau bertanya lebih lanjut, anakku kelas ini mau masuk di mana, itu bisa hubungi hotline Siloam Ministry di 0812 1399 8940. Ya, setelah ini kita akan sama-sama melihat tayangan berikut. Ada suara. Mari segera bergabung dengan kami. Sama-sama bertumbuh di dalam Kristus dan siap untuk menjadi rekan bagi segala bangsa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom para wanita yang diberkati Tuhan. Kiranya kita hidup dalam pimpinan Tuhan senantiasa. Oleh karena itu, mulai bulan Agustus ini, pada pertemuan ibadah dan pemerintah bagi para wanita, kita akan membahas mengenai bagaimana hidup berserah dalam Tuhan, agar kita memahami kehendaknya dan hidup dalam pengarahan Tuhan. Kita sudah diberkati dengan pembahasan, yaitu apa yang dimaksud dengan berserah dan alasannya. Minggu depan kita akan diberkati dengan subtema berserah kepada Tuhan melalui doa. Pastikan Anda selalu hadir pada ibadah dan pemerintah bagi para wanita yang senantiasa memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Yuk, kami mengajak kita datang di setiap Selasa dan di hari Kamis. Selanjutnya, ya, untuk Holy Retreat yang akan diadakan bulan November, kami kembali mengundang ibu-ibu jika ibu rindu untuk datang ke Israel gitu ya, pergi ke Israel bersama Siloam Ministry. Di tempat itu dibawa dalam doa gitu ya. Nanti Pastor Marta dan Pak Alto juga akan mendampingi, juga berikut Pastor J.D. Melohot. Untuk info bisa kembali menghubungi hotline hotline Siloam Ministry, dan kembali bawa dalam doa. Jika ibu-ibu rindu mau datang, gimana ya Tuhan ya, gak apa-apa, pokoknya dibawa dulu doanya gitu ya, kerinduan untuk sama-sama kita pergi ke Israel. Baik, selanjutnya untuk Siloam berbagi di bulan Juli kemarin
kemarin dari gereja GMIM Paulus Sulawesi Utara sudah mengirimkan kita sudah mengirimkan bukti transfer mereka. Kita sudah mendonasikan sebesar Rp5.260. Terima kasih untuk tabur yang diberikan bagi gereja Paulus. Tuhan memberkati. Selanjutnya di bulan Agustus kami juga mengajak ibu-ibu kita berdiakonia untuk berbagi untuk Pakut Rainbow di Jalan Jakpos Raya, Kampung Pondok Jati Selatan, Jurang-Mangu Barat, Pondok Aren Tangerang. Ya, ini sekolah anak PAUD, pendidikan anak usia dini Rainbow di daerah Pondok Aren Tangerang. Jadi ibu terkasih, jika ingin memberkati, bisa transfer ke rekening Siloam Ministry di nomor rekening tertera dengan mencantumkan angka 5 di belakang nilai transfer. Contohnya seperti di depan 100.005. Ditunggu donasinya sampai 31 Agustus 2022. Jadi masih ada 28 hari lagi ya, masih panjang. Selanjutnya laporan keuangan untuk bulan Juli 2022 di Siloam Ministry, kami puji Tuhan menerima 18.950.000 dan ada pengeluaran sebesar 16.151.505 dan diakonia bulan Juli yang baru saja kami transfer 5.200.060. Ya, ini laporan kami dari keuangan Siloam Ministry. Sudah selesai. Saya kembali silakan. Oh, siapa dulu ya? Saya langsung ke Ya. Bagaimana Mbak Dewi? Mari ibu-ibu yang terkasih, kita bersatu di dalam doa. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur. Anugerah-Mu sungguh indah dan sungguh besar buat kami. Ketika Engkau percayakan kami boleh mendengar tema khotbah tentang keberserahan Tuhan. Biarlah ketika kami kembali dari tempat ini, kami boleh menghidupi, kami boleh menghayati, mengimani apa yang kami dengar. Engkau beri kami kekuatan untuk dapat melakukannya Tuhan. Karena kami percaya, kami setelah mendengar khotbah tadi Tuhan, segala sesuatu telah Engkau rencanakan bagi kami. Kami yakin itu semua sudah Tuhan berikan. Bagian kami hanya taat dan rela hati untuk Engkau bentuk semakin hari semakin serupa dan segambar dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami juga bersyukur untuk gembala kami yang terus senantiasa memimpin dan membimbing kami Tuhan. Kiranya Engkau tambah-tambahkan hikmat bagi beliau Tuhan. Kiranya Engkau juga akan bukakan pengertian yang baru sehingga kami semakin dekat dan lekat padamu saja Tuhan. Engkau berkati pelayanannya, Engkau berkati keluarganya juga Tuhan. Bapa, pada pagi hari ini pun kami teringat untuk orang tua kami, Oma Esther Tuhan. Biarlah Engkau juga akan yang menemani di hari-harinya Tuhan. Ketika beberapa hari ini dia menggunakan waktu istirahatnya di rumah Tuhan, biarkah juga Engkau akan memulihkan dan menemaninya sehingga pada waktunya nanti Oma juga boleh hadir bersama-sama dengan kami. Bapak, kami juga mau berdoa buat setiap program yang akan direncanakan di sepanjang minggu ini Tuhan. Untuk kelas Bapak yang pada malam hari nanti, biarlah Tuhan juga akan berbicara melalui Bapak Alto untuk berbicara bagi para kepala keluarga yang tergabung di dalam Siloam ini Tuhan. Begitu juga untuk anak-anak kami yang terus belajar mengenal Engkau Tuhan. Bahkan kami juga mendengar ada beberapa anak-anak kami yang di kelas Timotius sedang dalam keadaan lemah tubuh, sakit Tuhan. Oh Bapa yang baik, kami mohon kemurahan Tuhan menjamah, melawat, menyembuhkan mereka. Juga para orang tua yang mendampingi anak-anak, biarlah Engkau juga akan berikan kekuatan dan kesehatan bagi mereka. Bapak, pada pagi hari ini kami juga mendengar kabar untuk Bapak Aryo, saudaranya Mbak Ririn yang akan menjalani operasi mata. Terima kasih Tuhan. Biarlah ia sungguh-sungguh bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan. Biarlah Engkau berkati setiap tindakan yang akan dilakukan, tangan-tangan medis yang akan melakukannya,
obat-obatan, bahkan peralatan yang akan digunakan untuk dapat membawa kesembuhan bagi Bapak Ariel Tuhan. Kami percaya ada rencana Tuhan yang indah bagi beliau Tuhan. Kami percaya kesembuhan akan terjadi Tuhan. Biarlah Bapak Ariel juga semakin menggantungkan harapan iman percayanya hanya kepadamu Tuhan, sehingga segala sesuatu boleh berjalan dengan baik dan Bapak Ariel dapat kembali sehat kembali Tuhan. Kami juga mau berdoa buat ibu-ibu yang hadir secara onsite maupun secara online Tuhan. Pribadi-pribadi ini terus setia dan taat kepada Tuhan. Engkau pilih hati mereka satu persatu Tuhan. Ketika kami mendapatkan pengajaran pada siang hari ini, biarlah itu juga akan semakin mengubahkan motivasi kami, semakin memperbaiki diri kami Tuhan, sehingga kami sungguh layak disebut sebagai hamba-hamba-Mu, sehingga kami boleh berkenan terus dan Engkau dapat menikmati kami sebagai ciptaan-Mu yang senantiasa taat dan rela hati untuk Engkau bentuk Tuhan. Kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kami tahu banyak hal terjadi, banyak sekali yang terjadi di hadapan kami Tuhan. Kami mohon kemurahan Tuhan memberkati bangsa kami. Kami mohon Tuhan memberkati para pemimpin kami. Untuk keamanan juga Tuhan, biarlah Engkau juga akan berkati setiap polisi, tentara yang menjaga keamanan Tuhan, sehingga segala sesuatu boleh damai sejahtera terjadi atas negara kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa yang jauh sempurna dari sempurna ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama kita katakan amin. Terima kasih Ibu kekasih yang sudah bergabung di online dan juga yang sudah hadir di onsite. Kami sangat merindukan kehadirannya terus begitu ya, untuk bersama-sama bertumbuh dan mungkin bagi yang baru bersama-sama dengan kami. Sekali lagi kami menyampaikan bahwa Siloam ini berbasiskan pemuritan, berbasiskan pengajaran. Jadi memang kami akan bergerak dalam pengajaran-pengajaran, dan pada kesempatan ini Tuhan gerakkan kami untuk berbicara mengenai berserah. Tadi saya sudah katakan bahwa berserah itu gerbang awal untuk kita akan mengalami Tuhan, dan terus nanti kita sampai berapa bulan ke depan, sampai berapa tahun ke depan, Tuhan kasih hikmat apa untuk kita bahas bersama-sama. Yang penting kerinduannya adalah semakin hari kita semakin intim dengan Tuhan, semakin hari kita semakin segapan dan serupa dengan Tuhan, menikmati kekekalan di bumi dan pulang ke surga selama-lamanya. Amin. Kita bangkit berdiri, kita akan akhiri kebersamaan kita pada siang hari ini dengan ucapan syukur, dengan ucapan terima kasih, dengan rasa bangga memiliki Allah seperti Tuhan kita yang besar, yang tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah membiarkan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, Engkau sudah memberkati kami, menyertai kami dari awal hingga hari ini, saat ini ya Tuhan. Dan segala hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Engkau, karena kami ada, kami bisa, itu karena Tuhan. Dan kami tahu bahwa Tuhan tidak hanya sampai di sini, tetapi Tuhan akan terus berjalan beserta dengan kami. Kami akan pulang dari ruangan ini, dari kegiatan online kami, tetapi apapun yang akan kami lakukan berikutnya, kami akan selalu melibatkan dan mengandalkan Tuhan dalam segalanya. Dan kami akan melihat bahwa keberhasilan dan keberuntungan akan menjadi bagian dalam hidup anak-anak Tuhan. Kami akan akhiri bersama persekutuan kami pada siang hari ini. Kami akan terima berkat Tuhan. Kekasih-kekasih mengarah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Kami terima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang menerima berkat dan pujian bersama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi semuanya, baik dari online dan di onsite. Semuanya Tuhan berkati. Guys, semuanya, Rika, Rina, Damai, Irma, sampai ketemu semua.